Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya panggil bapak-bapak ini atau ibu atau adik-adik atau apa ya? Kecuali apa ya, mulai dari saya. Baik, bapak ibu sekalian yang saya hormati, adik ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita akan melakukan suatu proses perkuliahan untuk mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Nah, bapak ibu sekalian yang saya hormati, sebelum itu kita berdoa dulu. Jadi berdoanya agamanya apa ya? Islam. Oke lah, kita berdoa versi Islam ya. Baik, doanya sekitar 1 menit sampai 2 menit paling lama. Kita berdoa sesuai dengan doa kita masing-masing supaya proses kegiatan perkuliahan kita bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu berdoa dimulai dari sekarang. Amin. Baik. Setelah kita berdoa, kita lanjut kepada proses kegiatan untuk absensi, dan saya pikir jumlah mahasiswanya sudah cukup ya, sudah cukup 7. Berarti tidak ada yang tidak hadir ya, hadir semua. Dan mudah-mudahan nanti terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu sakit lagi ya. Kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai proses perkuliahan, seperti biasa kalau saya mengajar itu biasanya kita briefing dulu. Apalagi ini jam-jam berapa ya? Jam-jam 2. Kalau biasa jam-jam 2 itu biasanya kita kantor ya. Nah, karena ini terkait dengan pengumpulan data Bapak Ibu sekalian, ada kaitannya dengan bagaimana kita melakukan penelitian dalam penelitian kualitatif. Nah, kita briefingnya itu berupa menghitung. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menghitung ya. Oke, lulus SD semua ya? Oh, lulus lah. Oke lah. Ini pertanyaannya kecil-kecil saja. Jadi pertanyaannya adalah seputar angka 1 sampai 100. Bapak Ibu tahu angka 1 sampai 100? Tahu. Oke, bisa dibuktikan ya? Bisa dibuktikan? Oke, jadi cara membuktikannya itu gampang sebenarnya. Kita tinggal tes. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian saya tunjuk. Anggaplah saya tunjuk yang ibu yang bagian sana, maka harus memulai menghitung mulai dari 1 sampai 10. Oke? Atau karena 6 orang kita ubah ya, 1 sampai 20. Tapi harus cepat ya. Cepatnya itu maksudnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kira-kira begitu. Bawa lanjut lagi. Nah, kira begitu ya. Setelah di sini misalkan saya tunjuk Bapak, maka Bapak harus lanjut ke 21 sampai 40 dan seterusnya. Oke, supaya menunjukkan bahwa betul-betul Bapak Ibu sekalian kita menghitung ya. Nah, begitu. Kalau tidak bisa berarti harus kembali ke SD. Karena ini kan biasanya apa lagi ya, terkait dengan pembelajaran di SD. Oke, kita langsung saja. Oke, konsentrasi. Kita mulai yang saya tunjuk. Pertama ya, jadi harus mulai belajar ya, harus cepat. Jangan begini ya, 1, 2, 3. Ini mahasiswa itu harus cepat cara berpikirnya. Oke, kita mulai konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi, Lagi, sampai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oke, lanjut. 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oke, lanjut. Anak saya 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Oke, lanjut. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 90. Oke, baik. Saya berikan satu kertas Bapak Ibu sekalian. Oke, kertasnya dari mana ya? Oke, saya berikan satu kertas masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ada pulpennya? Ada. Oke, ada pulpennya. Nanti ditulis jawabannya di sini ya. Saya berikan satu kertas satu lembar. Dan berikan satu lembar. Oke, satu lembar juga. Satu lembar saja. Oke, satu lembar juga. Oke.
Satu lembar juga. Oke. Satu lembar juga. Adakah pulpen? Ada pulpennya? Oke, kalau tidak ada bisa pakai spidol. Oke. Yuk. Nggak ada. Oke, ini pakai pulpen saya. Itu harganya 1.000. Baik, saudara semua ya. Oke. Langsung dijawab. Langsung dijawab ya. Pertanyaannya adalah konsentrasi. Berapa kali muncul angka 8 dari angka 1 sampai 100? Langsung ditulis. Berapa kali muncul angka 8 dari angka 1 sampai 100? Oke, ya sudah. Oke, ini yang pertama selesai. Oke, ada yang sudah revisi, terus revisi. Oke, ada yang oke, sudah. Oke lah. Luar biasa. Oke. Oke, kita sudah dapatkan jawabannya. Jadi ya. Pagi ini. Wow, luar biasa. Tidak apa-apa, kita lanjutkan permainan lagi. Baik. Kita mulai dari yang paling atas ya. Ini yang paling atas. Yang salah. Coba beda. Ada yang nanya. Coba jawabannya adalah 10 ya. Coba. Dari mana itu angka 8 muncul dari 1 sampai 10? Iya, 100. Coba. Banyak sekali. Kan 8. Ya. Oh, satu aja. 8 yang ada walaupun 18 ada 8 tahu. Iya, pertanyaan saya kan berapa kali angka 8 muncul dari 1 sampai 100? Oh ya, 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 98, 88. Jadi berapa jumlahnya semua? 10. Kira. Sudah jawabannya. Nah, kita. Ini kayaknya kita cuma sampai di permainan. Oke. Lanjut. Dari mana itu? Ini jawaban Anda adalah 20. Coba. Jawaban saya 20 di sini. Direvisi lagi. Jadi revisi lagi. Yang benar adalah 10. Kira, saya bantu revisi ya. Ini 10. Hah? 10 saya juga pentingnya. Ini mau ya jadi ini. Oke, 10. Sengaja mau diwajibkan. Oke, mengerti. Iya. Oke, coba 10. Sama berarti sama tadi. Udah coba. 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98. Oh, dari segitu. Jadi berapa? 9. Menghitung nih kita tadi. Ulangi coba. Waduh. Coba. Masa mau masuk di sekolah ini? 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98. jadi berapa namanya? 10. Oke. Oke lah, sekali. Nah, Mas Arif. Jawabannya ini susah ditebak ini. Karena 10 plus. Ini 10 plus ini. 10 kali. Hah? 10 kali. Oh, 10 kali. Oh, saya kira 10 plus. Berarti jawabannya sama ya? Oke, kita gugurkan saja dan sudah jawabannya. Bisa berarti 18. Oke, bisa di mana? 8, 16, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, Jadi berapa? 88, Hah? 20? 18, Yang benar adalah 18. 18. Oke, sesuai jawabannya ya. Oke, kita beralih ke 19 yang mana siapa ya? Oke, coba. Tadi saya skip dulu 80 sampai 89 ada 10. Oke. 8 iya 19. Oke, jadi jumlahnya Jadi totalnya 19. 19. Oke, beda satu dengan bisa. Oke, ada jawabannya. Oke. Tidak apa. Wow, 29. Saya Pak. Hah? Habis 19. Jawaban singkat.
Oke, coba diulangi. Siapa tahu beda jawabannya ya. Iya. Mulai. Oke. 8. 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 98. Oke. Jadi jumlahnya adalah 19. 19. Oke. Direvisi ya. Jadi ada memang permainan kecil revisi. Oke. 10 ini 10. Kayaknya ragu-ragu nih bicara ya kalau 10 ini. Coba. Kenapa pilih 10? Karena 8, 8, 18, 18, 28, 28, 38, 38, 48, 58, 68, 68, 78, 78, 88, 98, dan berapanya? 10. Oke lah. Ya kira. Oke. Dalam ilmu matematika, setiap soal itu pasti jawabannya adalah sama. Kalau dalam ilmu matematika, iya Pak. kalau kayaknya di jurusan pendidikan sosiologi memang beragam jawabannya ya. 11, 19, 29, itu kira begitu ya. Begitu. Nah, itulah bagusnya kalau di sosiologi ya. Iya Pak. Jadi kalau di ilmu matematika 2 kali 3 itu pasti 6 jawabannya. Kalau kita di ilmu sosiologi 2 kali 3 itu sama dengan bisa 6, bisa 1000. Itu 1000. Betul Pak. Betul, kalau kita pakai untuk kopi 2 kali 3 itu 1000 jawabannya. Oke. Nah, kita coba apa lagi ya? Pastikan jawaban yang benar. Oke. Berarti pertanyaan saya kan berapa kali muncul angka 8 dan angka 1 sampai 100. Berarti angka 8 muncul di angka 8. Kemudian 18. Kemudian 28, 38, 48, 58, 68, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Oh, begitu hitungnya. Oh iya, di Delapan enam kan 2 kali tuh. Dua kali tuh. Nah, delapan berarti setelahnya itu adalah 8, 9. Setelah itu adalah 98. Berarti jawaban yang benar adalah 20. Ya, ada masalah yang penting. Sebenarnya kan permainan ini hanya untuk mengajak kalian berpikir. Maka dari permainan ini jangan selalu berpikir secara vertikal. Usahakan juga berpikir secara horizontal. Karena sejak awal itu Anda mengucapkan otak kita itu sudah mengkonstruksi bahwa jawabannya selalu vertikal. Karena Anda menjawab misalkan 8, 18, 28, 38 dan seterusnya. Lupa kalau ada vertikalnya. Nah, ini yang horizontal maksud saya ya. Sehingga jawaban yang benar sebenarnya adalah 20. Kira-kira begitu. Nah, permainan ini sebenarnya hanya untuk merefresh otak. Jadi ketika pembelajaran dimulai, selainnya itu kalau calon guru harus membuat speaking supaya ibaratnya itu pasal ibaratnya orang mau nengok dong, dipanasin dulu supaya berpikir otaknya siswa. Nah, begitu pun kalau misalkan perkuliahan dan berlangsung seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sesuatu sudah pergi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pada perkuliahan ini karena saya diberi waktu 1,5 jam. Oke, bisa lihat ya. Bapak Ibu kan sebenarnya kuliah ini di luar mini pembelajaran kalau tidak ada media sosial lihat gitu. Nah, ini di luar pembelajaran. Jadi sebenarnya mata kuliah yang nanti saya ajarkan sebenarnya dengan mahasiswanya masih ada. Itu mata kuliah terkait dengan metode penelitian kualitatif. Ada namanya teknik pengumpulan data. Nah, Bapak Ibu sekalian, data ini yang tampil di layar ini adalah merupakan aplikasi yang bisa dipergunakan sebenarnya kalau menjadi guru. Ini namanya Google Sites. Kalian pernah gunakan Google Sites? Belum. Nah, ini bagusnya Google Sites. Saya contohkan. Jadi gue pelajari gini sebenarnya mau dipelajari menggunakan aplikasi. Karena sebenarnya seharusnya kalau mengajarnya ini ada sebetulnya
kita belajar mempelajari materinya. Nah, nanti maksudnya karena Bapak Ibu ini adalah calon guru dan calon dosen, ketika nanti mengajar bisa menggunakan aplikasi ini. Nah ini gratis. Nah ini bagusnya kita bisa menyimpan materi seperti ini ya. Coba lihat. Nah misalkan kita jadi dosen ya, kita kalau jadi dosen ya, jadi guru kan mirip-mirip ya. Anggaplah kita mau kalau di dosen itu ada namanya deskripsi mata kuliah. Ini kita bisa masukkan di sini. Jadi tidak perlu membawa selembaran yang di print. Kalau di guru pasaran kita itu adalah tujuan pembelajaran ya, hanya masukkan di situ. Nah, seperti ini ya, kita tinggal masukkan. Nah, yang lainnya itu anggaplah kita berandai-andai menjadi dosen misalkan, maka kita bisa masukkan di sini capaian pembelajaran CPNK namanya. Kalau di guru itu namanya tujuan pembelajaran. Oke, kemudian lainnya yang bisa dimasukkan di sini. Anggaplah kita mau membuat pembelajaran kita dengan mengintegrasikan misalkan dengan Al-Quran, maka bisa juga dimasukkan Al-Quran di dalamnya. Untuk mata kuliah tadi sebenarnya yang mau saya ajarkan adalah mata kuliah pengumpulan data. Di dalam Al-Quran juga sebenarnya semua ilmu yang ada di dunia ini sebenarnya ada kaitannya dengan Al-Quran. Nah, seperti misalkan teknik pengumpulan data di dalam Al-Quran, misalkan kalau mau kita kaitkan dengan Al-Quran, itu ada di Al-Hujurat ayat 6. Katanya di situ ayat orang beriman, jika kamu seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah. Suruh diteliti gitu. Nah, teliti kebenarannya, jangan sampai itu salah. Karena kalau salah kita bisa mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan kita. Dalam kaitannya dengan penelitian itu, maka perlu melakukan penelitian. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, bisa kita masukkan petunjuk belajar. Siapa tahu mau online kan siswa tak? Mau online kan mahasiswa, maka diberikan yang petunjuk belajar. Nah, bisa dimasukkan juga seperti itu. Dia bisa baca dan dia saya pelajari secara online meskipun tanpa panduan dari guru. Nah, kemudian bisa masukkan materi. Nah, sebagai contoh di sini saya masukkan materinya versi PDF. Jadi kalau siswa akses ini dia bisa, jadi tidak perlu demikian. Tidak perlu nge-print, menghemat itu kalau di sekolah tidak perlu nge-print dan seterusnya. Kan biasa guru tuh sisa mau mengajar tapi mau print kan 30, nah kalau 30 satu lembar jadi print kan berarti 30. Jadi kalau yang mau di print saja pertemuan adalah 10 lembar ya 100. Anggaplah begitu ya. Nah kalau dia versi begini dia tersimpan dan bisa disimpan apalagi kalau siswa SMA pasaran. Itu kan siswa SMA itu kan biasanya pakai HP nih ya, sehingga bisa download di situ. Nah, selain materi, kita bisa masukkan PPT. Nah, saya juga untuk mata kuliah praktek ini sebenarnya saya buat misalkan seperti ini. Jadi PPT-nya itu bisa diakses oleh siswa. Jadi meskipun siswa kita ajar misalkan tidak bisa masuk, kita bisa kirimkan linknya. Dia bisa akses PPT-nya. Nah, dia bisa belajar secara mandiri. Oke, selain PPT yang bisa dimasukkan, bisa juga masukkan YouTube. Ya, misalkan ini ya, ada saya masukkan video tutorial. Nah, ini bagaimana cara membuat instrumen pengumpulan data kualitatif, ada wawancara, observasi dan seterusnya. Saya buat videonya, saya masukkan di YouTube saya, kemudian link di sini. Dan nanti kalau misalkan mahasiswa mau diajarkan bagaimana membuat instrumen, tinggal linknya ini yang dikasih. Mereka bisa nonton di sini. Nah, kayak misalkan ini ya. Ini kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan ekspor. Besar sekali soalnya ya. Oke, selain YouTube Bapak Ibu sekalian, kita bisa buat forum diskusi namanya. Forum diskusi itu maksudnya kalau mahasiswa, anggaplah Bapak Ibu menjadi dosen. Kalau mahasiswa disuruh untuk berdiskusi tanpa ada dosen, maka dibuat namanya forum diskusi. Mahasiswa bisa akses ini, kemudian dia ikuti petunjuknya, dia bisa berdiskusi sendiri dengan kelompoknya tanpa ada bantuan dosen. Kalau di guru pasaran berarti guru tinggal masukkan di sini anunya, materinya, tinggal siswanya kerjakan gimana saja, tinggal kirimkan linknya ke mereka. Banyak, apapun yang bisa dimasukkan. Kalau di sini sampai evaluasinya, karena setiap pertemuan itu kan seharusnya kita berikan evaluasi ke mahasiswa maupun dosen, siswa, maka bisa dimasukkan di sini tes formatifnya. Nah, ini namanya penggunaan Google Size untuk pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalkan mau juga merancang seperti ini bagus ini untuk pembelajaran. Jadi tidak perlu kalau satu kali kita buat begini, ini akan bertahan seterusnya dan bisa diedit.
Anggaplah mungkin mau revisi anunya langkah-langkah pembelajarannya, maka bisa direvisi. Bahkan di sini saya masukkan kegiatan pembelajarannya. Jadi mahasiswa itu bisa akses bagaimana dia belajar. Nah, dibuat langkah-langkah pembelajarannya seperti itu. Nah, ini salah satu aplikasi yang bisa dipergunakan itu Google Slides. Masih banyak yang lain. Ada namanya S.ID, itu bagus juga. Ada namanya Moodle dan seterusnya. Cuma saya sarankan ini karena ini gratis. Nah, gratis. Cuma kan mungkin belum pernah yang membuat ya, sehingga belum pernah diterapkan ya. Nanti bisa lah. Kalau nanti mau belajar nanti saya ajarin. Sebenarnya untuk pertemuan ini kamu diajari materinya, tapi karena anunya sudah pergi ya. Karena sudah dipelajari juga kayaknya ya penelitian kualitatif. Iya. Apa dosennya? Pakar. Itulah. Paling tidak sudah mengerti lah kalau pakar ada kira-kira begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sebenarnya seperti itu untuk pertemuan kita hari ini. Saya pikir seperti itu Bapak Ibu sekalian, sudah waktunya untuk kegiatan wawancara. Kita akhiri proses kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Insyaallah nanti kita ketemu di lain waktu, mungkin kita ajari yang sekali lagi.